人心无不所向，一成。我来为你报仇。你磨好多年，熟悉过。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-180. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, kelompok Laofeng telah dikepung oleh para boneka dari ras otomat. Pada awalnya, pertarungan berjalan dengan sangat lancar, karena mereka mampu mendominasi jalannya pertarungan. Tapi, seiring berjalan waktu, muncullah boneka lainnya yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dengan jumlah yang jauh lebih banyak juga. Akibat hal itu, kelompok Laofeng pun dalam bahaya. Beruntungnya, di sini ada Laofeng yang menggunakan bentuk ke-9 dari Yansen Aperman. Dengan begitulah dia dapat menghabisi seluruh boneka dan menyelamatkan rekan-rekannya. Setelah dari sana, perjalanan pun kembali mereka lanjutkan, di mana terdapat sebuah planet yang begitu besar. Tapi karena pertarungan telah mengakibatkan planet ini hancur berkeping-keping. Bebatuan di sana saatlah cocok dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh ras asing. Jadi mereka akan melakukan pencarian pada tempat itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Perjalanan masihlah terus tim Laofeng lakukan. Berhubung ini cukup lama, jadi mereka menyempatkan diri untuk nobar drama romantis. Mereka saatlah menikmati drama dari manusia bumi. Sedangkan Laofeng sendiri mengingat betul ketika ia menikahi Su Xin. Sedangkan Yese membayangkan di saat dirinya melamar Mei Nu, tapi sayangnya dia telah ditolak. Sedangkan Xiao Che sendiri justru bereksperimen kepada kucing mereka. Nah, di saat yang lainnya tengah tertidur lelap, Xiao Che tidak sengaja terbangun. Sepertinya belum ada tanda bahaya yang menghantui mereka karena perjalanan begitu tenang. Hingga sesaat kemudian muncullah pesawat luar angkasa dari ras asing. Di dalam sana terdapat ras asing yang tengah kelaparan. Mau tidak mau dia pun memakan tubuh serangga Zek, meskipun dia tidak begitu suka. Sosok ini bernama Toru. Ia bersama para bawahannya ingin merasakan manusia segar. Hanya saja sosok bernama Wisa langsung saja memenggal kepalanya, dan para bawahannya pun memakan jasad serangga Zek. Wisa sepertinya merasakan adanya pergerakan dari pesawat ras manusia. Jadi baik dirinya maupun Toru merasa kalau pertarungan akan terjadi. Kembali kepada Laofeng yang tengah melihat status kinerjanya. Dia hanya perlu menghabisi 32 juta ras asing saja untuk dapat menyelesaikan misinya. Laofeng berencana untuk menggunakan metode lain agar bisa lebih cepat. Sesaat kemudian dia mulai merasakan sesuatu yang mendekat. Hanya saja Laofeng tidaklah melihat apapun. Sedangkan rekan-rekannya tengah fokus untuk mengumpulkan barang-barang berharga. Hingga mereka pun merasakan adanya serangan dari musuh, yang mana ini merupakan bola api yang diciptakan dengan kekuatan ilahi. Pertahanan pun mereka bentuk untuk dapat menahan serangan ini. Teo bahkan harus melakukan serangan untuk bisa menghancurkan bola api tersebut. Untung saja mereka masihlah dapat bertahan. Xiao Qi sepertinya tahu kalau serangan ini berasal dari sosok apa, karena tiba-tiba saja dia ini merasa kesal. Laofeng menggunakan kekuatannya untuk dapat melihat di manakah lawan mereka. Pada akhirnya dia pun menyadari kalau ini berasal dari para monster pemburu yang sangat suka melahap bangkai makhluk hidup. Mereka juga sering disebut sebagai pemburu yang berbahaya. Teo bersama yang lainnya sepertinya menyimpan dendam yang begitu besar kepada kelompok Toru dan Wisa. Untuk tahu apa yang terjadi, kita pun dibawa ke masa lalu.
Di mana kala itu Xiaoche dengan rekan-rekannya menjalankan misi bersama tanpa terkendala apapun. Bahkan mereka sudah cukup sering melakukan pertarungan dengan musuh yang kuat. Rekan lamanya yang bernama Ji ini sangatlah hebat karena selalu memberikan bantuan kepada Xiaoche dan yang lainnya. Hingga ketika pertarungan menghadapi Toru dan Wisa telah menyebabkan pria bernama Ji ini mati. Jadi karena inilah mengapa Xiaoche menjadi begitu marah akan kedatangan mereka. Di mana Xiaoche dan yang lainnya berjanji akan membalaskan kematian Ji. Teo mencoba untuk menenangkan situasi, hanya saja Xiaoche yang sudah tenggelam dalam amarahnya melakukan pergerakan sendiri. Untuk kelompok pemburu ini tidak niatan untuk membiarkan para manusia kabur. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi. Dalam pertarungan tersebut terlihat dengan begitu jelas kalau Toru melakukan pertarungan sengit dengan Xiaoche. Dia begitu bersemangat untuk menghabisinya karena yakin kalau dagingnya itu sangatlah enak. Selain itu, Toru juga mengingatkan kejadian mengenai kematian Ji. Sedangkan di sisi lain, Wisa meminta para bawahannya untuk melakukan pengepungan kepada Xiaoche. Untung saja Lo Fong bersama yang lainnya datang di waktu yang tepat untuk bisa melindunginya. Mereka meminta Xiaoche untuk tidak bertindak sendirian, karena bukan hanya dia saja yang ingin membalaskan kematian Ji, namun mereka juga. Kini Teo dan timnya sudah berkumpul. Ia memberitahu Lo Fong dan Nise kalau kelompok pemburu ini merupakan musuh bebuyutan mereka. Jadi apapun yang terjadi, mereka harus menghabisinya. Dan penuh semangat, pertarungan langsung saja terjadi di antara dua kelompok tersebut. Sebagai pemimpin tim, Teo langsung saja melakukan penyerangan kepada Wisa, yang mana pertarungan ini cukup berimbang. Sepertinya ranah mereka itu berada di level yang sama. Namun meskipun begitu, Teo yang memiliki semangat jauh lebih tinggi berhasil mementalkannya. Meskipun hal itu masihlah belum dapat untuk bisa menghabisi Wisa. Sedangkan Xiaoche sendiri akan bertarung dengan Toru, karena bagaimanapun dialah yang telah menghabisi Ji. Xiaoche menggunakan seluruh kekuatannya untuk dapat memastikan kalau pada hari ini Toru akan mati di tangannya. Kekuatan yang begitu besar telah Xiaoche keluarkan. Dia bahkan menggunakan armor yang berbeda daripada sebelumnya. Dengan tumbuhan miliknya, para pasukan yang kelompok pemburu ini miliki satu persatu dengan mudah dilukai oleh Xiaoche. Bahkan mereka itu tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Sedangkan Toru sendiri tidaklah takut dan memintanya untuk bersabar, karena tidak lama lagi Xiaoche akan bertemu dengan Ji. Di sisi lain, Lo Fong bersama yang lainnya bertarung dengan para pasukan ini, di mana kekuatan Meinu sepertinya tidaklah terlalu berpengaruh kepada mereka. Jadi karena itulah mereka ini pun harus memikirkan rencana lain agar dapat menghabisi para pasukan tersebut. Kembali kepada Xiaoche, dia melakukan pertarungan sengit dengan Toru. Hanya saja seluruh serangan yang dirinya ciptakan itu mampu dan mudah dimusnahkan oleh Toru. Kemampuannya sangatlah jauh berbeda dibandingkan dengan para bawahannya. Bahkan tidak ada satupun serangan Xiaoche yang bisa menyentuhnya. Hal itu pun membuat dia menjadi begitu murka. Xiaoche kembali memaksakan dirinya untuk menggunakan seluruh kemampuan dan mengirim Toru ke alam baka. Tapi apa daya, seluruh serangannya dimusnahkan dengan sangat mudah yang membuat dia pun sadar kalau kekuatannya tidaklah cukup untuk bisa mengalahkan Toru. Kini kondisi Xiaoche tidaklah menguntungkan. Sedangkan Meinu bersama yang lainnya juga cukup kerepotan karena seberapa keras pun mereka memusnahkan pasukan ini, mereka dapat pulih dengan cepat. Padahal tubuh mereka sudah terbelah menjadi beberapa bagian tapi tetap saja sembuh. Pada akhirnya mereka pun mulai kewalahan dan malah kini mereka yang terkepung. Sedangkan di tempat Lo Fong, dia sepertinya mulai menyadari kelemahan dari para monster ini. Kembali kepada Xiaoche yang justru diserang bertubi-tubi oleh Toru. Meskipun sudah terluka cukup parah, tapi Xiaoche masihlah belum menyerah dan kembali melancarkan serangan lagi.
Tapi hasilnya tetap sama karena Toru udah mudah memusnahkan semua tumbuhan yang dia miliki. Bahkan kedua belah pedangnya berhasil menusuk tubuh Xiaoche, yang tentu saja akan membuat kondisinya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Kini Toru hanya perlu menghabisi Xiaoche saja, sedangkan rekan-rekannya juga dalam bahaya. Tapi tidak untuk Lo Fang, karena dia sudah menemukan kelemahan dari para monster itu, jadi dia langsung saja menggunakan Yansen Upperman tingkat 9. Ia mengeluarkan jiwa dari tubuh mereka, dan di saat para monster ini ingin mengambil kembali jiwa itu, Lo Fang langsung saja menghancurkan hal tersebut. Dengan begitulah mereka tidak memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Di sisi Xiaoche, Toru terlihat sudah tidak dapat menahan diri untuk bisa memakannya. Xiaoche yang diambang kematian mulai teringat kembali kenangannya bersama Je. Dengan semangat yang tersisa, dia pun mencoba untuk melawan, tapi itu gagal dan pedang Toru mulai mendekat ke lehernya. Akan tetapi Lo Fang lagi dan lagi berhasil menyelamatkannya dan membuat Toru terpental. Dia menjadi sangat terkejut karena bagaimana bisa ada seseorang yang dapat melukainya. Sedangkan Xiaoche sendiri tengah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena bagaimanapun dia telah menggunakan kekuatan di luar batas kemampuan tubuhnya. Semua ini dia lakukan tentu hanya untuk bisa membalaskan dendam kematian Je, karena bagaimanapun selama ini Je merupakan orang yang paling dekat dengan dirinya dan sudah Xiaoche anggap sebagai kakak. Dengan seluruh kekuatan yang dia miliki, Xiaoche pun mengerahkan semua itu kepada Toru. Ia bahkan sama sekali tidak peduli kalau hal ini akan menghabisi dirinya sendiri, karena yang dia inginkan Toru mati dengan tangannya. Hanya saja Toru merupakan musuh yang sangat kuat, jadi Xiaoche memilih untuk menggunakan tubuhnya sendiri agar dapat menahan pergerakan Toru dan juga melukainya secara terus-menerus. Semangat besar yang Xiaoche tunjukkan mulai membuahkan hasil, karena tubuh Toru terlihat mulai hancur. Ledakan besar pun tercipta yang berasal dari tubuh Toru. Sedangkan untuk Xiaoche sendiri begitu puas karena meskipun dirinya terluka cukup parah, namun dia berhasil membalaskan dendam kematian Je. Namun pertarungan masihlah belum usai karena Wisa masih hidup. Ia sadar betul kalau Toru telah mati, dan sosok Lo Fang ini merupakan hal yang tidaklah mungkin dia kalahkan. Jadi daripada mati seorang diri, Wisa memilih untuk menggunakan kekuatan jiwanya demi bisa menciptakan ledakan besar. Hal tersebut pun membuat Lo Fang dan yang lainnya terpental dalam jarak yang sangat jauh. Hal yang sama juga Wisa alami. Dia berhasil kabur, namun hal itu telah menyebabkan dia harus kehilangan 10% kekuatan jiwanya. Ini juga menyebabkan jejak spiritualnya akan menghilang dalam waktu yang begitu lama. Mungkin butuh ratusan juta tahun agar dia bisa memulihkan kekuatannya. Mereka pun mengumpulkan harta yang tersisa, dan di sini terdapat sebuah cincin yang menarik perhatian. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Lo Fang bersama yang lainnya tengah mengadakan pesta sebab sudah memenangi pertarungan sebelumnya. Tapi bukan berarti perjalanan mereka akan berhenti sampai di sini, karena ras asing sudah mulai mengawasi mereka. Selama perjalanan tersebut, tim Lo Fang menemukan begitu banyak harta yang berharga. Sayang sekali mereka tidaklah sendirian sebab beberapa lawan kuat telah menunggu mereka. Pertarungan tentu saja akan kembali terjadi. Tapi sepertinya pertarungan ini akan terlalu berat sebab kemungkinan besar lawan yang mereka hadapi kali ini cukuplah kuat. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.